semua, selamat datang di ruang belajar geografi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi yang sedang melanda kita saat ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang wilayah dan perwilayahan, atau lebih tepatnya rangkuman dari bab 1 materi geografi kelas 12. Baik, langsung kita simak videonya. Baik, kita langsung buka peta konsepnya untuk bab 1. Peta konsep ini berfungsi supaya kalian lebih fokus dalam belajar bab 1 ini tentang wilayah dan perwilayahan, karena konteks kita banyak sekali, jadi hanya ada beberapa saja yang Ibu masukkan di sini supaya kalian lebih mudah belajarnya, jadi tidak terlalu meluas gitu ya. Terutama untuk persiapan penilaian harian bersama nanti gitu ya. Oke, pada umumnya untuk bab pertama ini kita ada dua sub bahasan. Yang pertama itu tentang wilayah dan perwilayahan, kemudian yang kedua nanti tentang tata ruang. Kita ke yang salah satunya dulu ya, tentang wilayah terlebih dahulu. Oke, mungkin di awal-awal kita sudah membahas apa itu wilayah. Ibu yakin kalian juga sudah bisa memahami wilayah itu secara harfiah itu apa gitu. Kita semua sering menggunakan kata-kata wilayah gitu ya. Kemarin ada juga sempat dibahas apa bedanya wilayah, kemudian lokasi, kemudian yang lain-lain gitu. Semoga masih ingat, tapi itu tidak akan dibahas lagi di sini. Yang Ibu bahas di sini adalah konsep dari wilayah itu sendiri. Ya, konsep dari wilayah. Jadi wilayah ini adalah sebuah tempat yang dicirikan oleh kenampakan atau ciri khas tertentu. Itu yang disebut dengan wilayah gitu ya. Kemudian di bawahnya kalau kita lihat di peta konsep itu ada perwilayahan. Ada wilayah, ada perwilayahan. Apa bedanya wilayah dengan perwilayahan? Kalau wilayah itu adalah objeknya, sedangkan perwilayahan itu adalah proses membentuk sebuah wilayah. Nah, proses membentuknya itu ada apa aja, berdasarkan apa saja. Nah, nanti dibedakan lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kenampakan formal atau wilayah formal dan berdasarkan fungsional atau nodal gitu ya. Untuk yang formal dulu, wilayah formal ini berarti sebuah wilayah yang ciri-cirinya seragam. Ciri-cirinya seragam itu yang seperti apa? Yang berarti kenampakannya sama semua. Jadi misalnya nih, ada yang namanya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu kan berarti di dalam hutan itu hanya ada satu jenis tanaman, misalnya tanaman kayu, walaupun di dalamnya nanti ada banyak jenis tanaman kayu ya. Kemudian ada lagi wilayah perkotaan. Kalau kita bilangnya wilayah perkotaan sebagai suatu ciri yang homogen, berarti kita bisa membayangkan, oh di dalam perkotaan itu berarti didominasi dengan ciri-ciri apa, banyak bangunan di sana, banyak industri, banyak gedung bertingkat dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada wilayah fungsional. Wilayah fungsional atau wilayah nodal ini adalah sebuah wilayah yang memiliki keterkaitan atau ketergantungan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Artinya satu wilayah ini hanya menjalankan satu fungsi. Jadi contoh, misalnya ada sebuah wilayah yang ditandai sebagai sebuah pusat pemerintahan. Nah, pusat pemerintahan, oh berarti wilayah itu dibentuk karena untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Ada lagi yang namanya wilayah industri, mungkin pernah dengar ya, wilayah industri. Oh berarti suatu wilayah itu dijalankan atau difungsikan sebagai sentra kegiatan industri. Nah, kalau kita masuk ke wilayah nodal, ini tidak bisa terlepas dari wilayah-wilayah yang lain. Contohnya, wilayah industri. Dalam proses industri itu kan pasti banyak sekali prosesnya. Ada bahan mentah, kemudian ada proses, kemudian menghasilkan barang jadi. Nah, dari bahan mentah, proses, kemudian distribusi barang jadi, ini pasti akan terkait antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, ini contohnya ya. Kemudian lagi, dalam misalnya kita cakupannya anggap aja kabupaten ya. Dalam sebuah kabupaten, mungkin satu pusat pemerintahannya ada di satu tempat, tapi satu tempat ini pasti akan terkoneksi dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di dalam cakupan wilayahnya. Nah, itu yang disebut dengan wilayah fungsional atau wilayah nodal. Itu tadi sepintas penjelasan tentang wilayah dan perwilayahan. Kemudian kita bahas selanjutnya menurut peta konsep, yaitu ada pusat pertumbuhan.
apa itu pusat pertumbuhan? Kenapa akhirnya ada pusat pertumbuhan? Kira-kira apakah semua wilayah itu bisa jadi pusat pertumbuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Kita ke pengertian pusat pertumbuhan dulu. Pusat pertumbuhan itu apa? Pusat pertumbuhan ini adalah sebuah wilayah yang memang dimajukan segala sesuatunya, baik dari infrastruktur, kemudian SDM, kemudian teknologi dan seterusnya, dengan tujuan apa? Supaya tempat ini menjadi cepat berkembang. Nah, dengan harapan apa? Kalau cepat berkembang, maka dia akan menjadi pengaruh bagi daerah atau wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Contoh, Ibu Kota Jakarta. Ibu Kota Jakarta ini menjadi sebuah pusat pertumbuhan. Karena apa? Jelas dia salah satu syarat utamanya adalah karena di situ menjadi pusat aktivitas dari sebuah negara, maka Jakarta itu bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Nah, kalau kita amati proses pembangunan di Indonesia itu dimulai dari ibu kota dulu. Kalau kita bandingkan di kondisi yang sekarang, ibu kota pasti segala sesuatunya lebih lengkap dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Karena apa? Yang pertama, ini adalah sangat menjadi pusat pertumbuhan ya. Biasanya ada di sebuah pusat ibu kota biasanya, kecuali nanti ada pembagian yang lain. Ada beberapa negara yang mempunyai banyak pusat pertumbuhan. Contohnya Indonesia, salah satunya Indonesia. Karena Indonesia yang pertama negara kepulauan, kemudian pulaunya tuh sangat banyak dan terpisah-pisah dengan jarak yang cukup jauh, sehingga akan dibentuk beberapa pusat pertumbuhan, nanti akan kita bahas gitu ya. Kembali lagi ke Jakarta. Jakarta itu memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dilihat dari misalnya sarana transportasi jelas di Jakarta semua moda transportasi ada, mau darat, laut, udara ada semuanya. Sedangkan di wilayah-wilayah lain belum tentu, atau mungkin hanya ada salah satu dari 3 moda transportasi itu tadi ya. Kemudian lagi kalau kita lihat dari pembangunan fisik bangunannya, nah di situ banyak pusat perbelanjaan, kemudian banyak gedung-gedung bertingkat, kemudian banyak sarana-sarana fasilitas umum lainnya yang belum tentu ditemukan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan pusat pertumbuhan. Nah, karena adanya pusat pertumbuhan ini, otomatis semua aktivitas di sekitarnya akan tertarik ke situ. Nah, kemudian karena manusia ini melakukan pergerakan dengan harapan dari tempat pusat pertumbuhan kembali ke daerahnya, itu akan membawa sesuatu perubahan, influence kebaikan atau perkembangan lah ke wilayah-wilayahnya gitu. Jadi kenapa ada pusat pertumbuhan, tujuannya itu tadi ya, karena kita tidak mungkin membangun semuanya serentak, apalagi Indonesia dengan negara kepulauan yang seperti ini, kita tidak bisa membangun semua wilayah secara serentak. Kita pasti akan membuat seperti rantai ya, mata rantai. Jadi 1 kemudian nanti jadi 2 nanti influence 1 berarti jadi 4 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi faktor-faktor apa saja sebuah wilayah bisa dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik itu ada topografi, kemudian ada iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan seterusnya. Biasanya daerah-daerah yang dijadikan pusat pertumbuhan itu yang pertama memiliki topografi yang cukup landai atau tidak terlalu kasar, tidak terlalu bergunung atau berbukit gitu ya. Otomatis di situ akan lebih mudah dibangun, tidak perlu motong gunung, nggak perlu membuka hutan dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua iklim relatif aman gitu, tidak terlalu fluktuatif juga. Misalnya daerah-daerah yang sering terjadi badai, itu pasti tidak akan dijadikan pusat pertumbuhan. Karena apa? Di situ rawan bencana. Otomatis kalau ada sebuah pembangunan kemudian nanti ada bencana, maka pembangunannya harus kembali lagi dari nol. Nah, ini nggak akan nambah-nambah ya akhirnya gitu. Kemudian lagi ketersediaan air ini sangat vital sekali, apalagi motor penggerak dari sebuah pusat wilayah itu adalah manusia. Salah satu syarat hidup manusia, makhluk hidup semuanya itu adalah adanya air gitu ya. Kemudian yang kedua ada faktor stakeholder atau pengambil keputusan. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap suatu wilayah itu bisa dijadikan pusat pertumbuhan atau tidak. Stakeholder atau pengambil keputusan di sini biasanya berperan sebagai pengendali pemanfaatan lahan, kemudian
mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya menjadi terobosan sebuah wilayah itu bisa cepat berkembang atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi. Nah, ini faktor ekonomi ini agak sedikit berbeda dengan faktor-faktor yang lain. Kalau faktor ekonomi ini karena ada poros di situ. Misalnya menjadi pusat perdagangan. Nah, yang namanya berdagang itu kan tidak mungkin dari satu daerah aja ya, pasti terdiri dari banyak atau melibatkan banyak wilayah. Akhirnya apa? Terbentuk interaksi di situ. Ada sirkulasi uang, ada kehidupan yang lebih baik di situ, gitu ya. Kemudian berikutnya ada faktor sosial. Faktor sosial ini bisa meliputi dari pendidikan, kemudian pendapatan, kemudian pola pikir, intinya tentang SDM. SDM di dalam sebuah wilayah itu maju atau tidak. Misalnya ada sebuah wilayah yang masih sangat memegang erat adat istiadat, tidak mau menerima sebuah pembaruan dari luar. Nah, ini akan sangat sulit sekali atau akan menjadi lambat proses pertumbuhannya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian yang terakhir ada infrastruktur atau sarana pendukung. Sarana pendukung ini misalnya, ini berarti ngomongin ke fisik ya, pembangunan fisik. Di situ ada tidak misalnya gedung untuk sekolah, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain gitu. Oke, tadi faktor-faktornya sudah, sekarang kita ke fungsi. Fungsi dari pusat pertumbuhan itu apa? Kenapa harus ada pusat pertumbuhan? Seperti yang dijelaskan tadi di depan ya, pusat pertumbuhan itu yang pertama fungsinya pasti akan memudahkan pengambilan kebijakan khususnya dalam bidang pembangunan wilayah gitu ya. Karena dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan ini nanti akan terstruktur, akan terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua akan mempermudah memantau perkembangan wilayah gitu. Dengan adanya pusat-pusat ini berarti menjadi tanggung jawab untuk wilayah-wilayah di sekitarnya. Jadi itu nanti akan lebih memudahkan stakeholder itu untuk memantau perkembangan di masing-masing wilayah. Kemudian yang ketiga ada pemerataan pembangunan pasti. Tujuan dari semua ini adalah pemerataan pembangunan. Fungsinya ini adalah pemerataan pembangunan. Karena tadi ya luasannya itu cukup luas sehingga harus ada pemerataan. Caranya gimana? Dengan dibuat pusat-pusat pertumbuhan ini gitu. Oke, berikutnya kita ke pengaruh ya. Pengaruh dari adanya pusat pertumbuhan. Pengaruhnya apa? Yang jelas yang pertama, pengaruh kepada sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya akan menjadi lebih maju karena di sini ada kompetisi ya untuk saling mempertahankan jadinya. Untuk apa ya? Untuk bersaing lah intinya. Kemudian yang kedua adanya perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini nanti maju atau berjalan seiring dengan aktivitas manusia di dalamnya. Kemudian yang ketiga nanti akan terjadi perubahan sosial budaya. Karena apa? Karena di situ akan ada banyak sekali orang yang keluar dan masuk, otomatis akan ada pergerakan sosial dan budaya, ada perubahan cara pandang, kemudian cara berpikir dan seterusnya. Oke, kita ke masih di pusat pertumbuhan, tapi pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Kira-kira pusatnya ada di mana? Oke, kita lihat petanya dulu. Nah, ini adalah peta dari pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dibagi menjadi 4 regional, ada A, B, C, dan D. Oke, kita lihat yang A terlebih dahulu di peta. Silakan untuk diamati. Nah, untuk yang regional A, pusat pertumbuhannya adalah di Medan. Artinya apa? Medan ini pasti akan menjadi sebuah wilayah yang lebih cepat tumbuhnya dibandingkan wilayah-wilayah lain dalam cakupan regional A. Nah, kemudian di yang A ini akan dibedakan atau dibagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah 1, 2, 3. Kemudian 1 nanti ada pusatnya di Aceh dan Sumatera, yang di Medan tadi pusatnya. Kemudian wilayah 2 ada Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, yang pusatnya di Pekanbaru. Kemudian wilayah 3 Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung, yang pusatnya nanti ada di Palembang. Gitu. Jadi kota-kota yang tadi disebutkan seperti Medan, Pekanbaru, Palembang ini pasti juga akan menjadi lebih cepat lebih cepat tumbuhnya dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Kemudian di wilayah B kita lihat pusatnya Jakarta, tentu karena itu melewati ibu kota ya, pasti akan dijadikan pusat pertumbuhan adalah ibu kotanya gitu. Kemudian di Jakarta ini ada 2 pembagian
sub pusat wilayah, ada wilayah 4 dan 5. 4 itu ada Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DIY, dan semua itu pusatnya ada di Jakarta. Kemudian wilayah 5, kalau kita lihat ya, wilayah 5 pusatnya ada di Kalimantan Barat, Pontianak. Kota Pontianak itu menjadi pusat untuk perkembangan wilayah di Kalimantan Barat. Kemudian berikutnya di regional C, pusatnya ada di Surabaya. Surabaya itu memiliki 3 pembagian wilayah lagi. Yang pertama adalah wilayah 6, lanjutan yang tadi ya. Itu ada Jawa Timur dan Bali, kemudian pusatnya ada di Surabaya. Kemudian wilayah 7 ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan pusatnya adalah Balikpapan dan Samarinda. Kemudian di wilayah 8 itu meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat yang pusatnya ada di Makassar. Oke, kemudian untuk yang keempat atau regional D, ini pusatnya ada di Makassar, meliputi 2 pembagian wilayah, yaitu wilayah 9 dan 10. Wilayah 9 meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo yang pusatnya ada di Manado. Kemudian untuk yang wilayah 10 ada Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang pusatnya ada di Kota Sorong gitu. Nah, itulah pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Kalau kita amati ya sekarang, kondisi sekarang, kota-kota yang tadi disebutkan itu memiliki memang laju pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih besar dari segala-galanya, atau menjadi magnet bagi masyarakat atau manusia di sekitarnya, di wilayah-wilayah sekitarnya yang kotanya lebih kecil lagi gitu. Wilayah-wilayah tadi pasti akan menjadi magnet, daya tarik untuk mereka datang dengan berbagai tujuan. Ada yang tujuannya untuk menempuh pendidikan, kemudian karena kesehatan, karena pekerjaan, karena dagang, dan seterusnya gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Baik, selanjutnya adalah teori-teori yang menyebutkan tentang interaksi antar wilayah, baik itu tentang pusat pertumbuhan dan seterusnya. Oke. Teori yang pertama adalah teori tempat sentral. Teori ini dikemukakan oleh Christaller pada tahun 1933. Ya, pada saat itu Bapak Christaller ini seorang ahli geografi dari Jerman yang menuliskan sebuah buku tentang sebuah pusat pertumbuhan. Kemudian Bapak Christaller ini mengemukakan sebuah teori yang namanya tempat sentral. Nah, mengapa ada tempat sentral? Tempat sentral ini yang pertama dasarnya adalah range atau jarak tempuh dari seseorang. Kemudian yang kedua adalah threshold. Threshold ini berarti ambang batas atau jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran suplai barang atau keseimbangan suplai barang gitu. Jadi kalau terlalu banyak itu kan antara pemenuhan kebutuhan dan kebutuhan itu sendiri akan tidak seimbang. Begitu juga kalau jumlahnya itu terlalu sedikit. Nah, dalam hal ini yang dibahas adalah jumlah minimalnya berapa gitu. Nah, kemudian Bapak Christaller ini menggambarkan sebuah interaksi antar manusia itu seperti lingkaran dulu. Nah, kemudian dari lingkaran-lingkaran ini ditemukan sebuah titik hubung dari tempat-tempat perpotongan pertemuan lingkaran-lingkaran tadi yang akhirnya membentuk heksagonal atau segi 6. Nah, dari segi 6 ini akhirnya membentuk seperti sarang lebah. Kita tahu semua ya sarang lebah bentuknya seperti apa. Nah, kemudian dari tempat-tempat yang seperti sarang lebah inilah yang kemudian akhirnya menjadi ada beberapa hierarki menurut teori tempat sentral. Yang pertama yang kita bahas adalah hierarki K3. K3 itu adalah untuk pasar. Artinya apa? K3 ini menyatakan bahwa pusat pelayanan yang berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah di sekitarnya. Nah, daerah jangkauan dari pasar ini hanya 1/3 dari wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya nih, gambarnya nanti dijelaskan ya. Ini bisa diamati di gambarnya. Kenapa menjadi hierarki K3? Karena yang pertama di situ kan ada segi 6.
Kemudian ada satu tempat sentral yang berupa pasar. Kemudian impact-nya adalah 1/3 saja dari wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Wilayah sekitarnya itu kan ada 6. Berarti 6 dikalikan 1/3 ditambah satu wilayah yang utuh sebagai tempat sentral itu tadi. Akhirnya menghasilkan K3. Gitu. Itu untuk pasar. Kemudian berikutnya ada tempat sentral hierarki K4. Bisa dilihat di gambar. Untuk yang K4 ini yang situasi transportasinya atau lalu lintasnya optimum. Artinya apa? Daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang terpengaruh tempat sentral akan senantiasa memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang paling efisien dan berpengaruh sebanyak 1/2 atau setengah bagian dari wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Cara hitungnya sama seperti yang ketiga tadi. Ada satu tempat sentral yang sebagai pusat lalu lintas optimum tadi. Kemudian wilayah-wilayah di sekitarnya kan ada 6 ya, karena heksagonal. Kemudian impactnya setengah, berarti 6 kali setengah ditambah satu tempat yang utuh sebagai tempat sentral. Akhirnya hasilnya adalah 4. Oke, kemudian berikutnya hierarki tempat sentral yang K7. K7 ini adalah pusat administrasi optimum. Artinya apa? Tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian wilayah tetangganya selain mempengaruhi wilayahnya sendiri. Nah, biasanya ini berupa pusat pemerintahan. Jelas ya, aksesnya itu akan menjadi lebih luas dibandingkan tadi lalu lintas atau pasar gitu. Nah, kenapa menjadi K7? Perhitungannya sama, bisa dilihat di gambar. Perhitungannya sama seperti yang sebelumnya. Satu adalah tempat yang sentralnya sebagai kota pemerintahan tadi, kemudian 6 di daerah sekitarnya, karena F-nya ada 1, berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7. Begitu. Oke, berikutnya ada polarisasi ekonomi oleh Guntur Mirdad. Oke, kita bahas sesingkat-singkatnya tentang polarisasi ekonomi. Jadi menurut Bapak Guntur ini, kenapa ada polarisasi ekonomi? Karena adanya tadi pusat pertumbuhan. Nah, kemudian di situ akan menyedot atau menarik semua tenaga kerja yang ada di daerah pinggiran menuju ke pusat itu tadi. Akhirnya menjadi seperti ada polarisasi ekonomi. Polarisasi ekonomi, pemusatan aktivitas perekonomian di situ. Nah, konteksnya di sini adalah yang dilihat sebagai efek negatif bagi daerah di pinggiran, karena daerah pinggiran itu pasti akan ditinggalkan oleh sumber dayanya, kemudian pusat ekonomi itu hanya ada di tempat-tempat yang menjadi pusat pertumbuhan saja, sedangkan di wilayah pinggiran pergerakan ekonominya masih tetap lambat kayak gitu. Kemudian adanya backwash effect. Nah, ini dia backwash effect. Backwash effect ini apa? Backwash effect ini berarti sebuah efek dari adanya pusat pertumbuhan itu tadi gitu. Ya, kemudian karena backwash effect inilah muncul yang namanya ketimpangan wilayah. Kemudian karena ada ketimpangan maka muncul kriminalitas. Karena ada kriminalitas maka akan muncul kerusakan-kerusakan di wilayah pinggir gitu. Yang terakhir ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini dikemukakan oleh Perops, itu ya namanya. Oke, pendapat menurut teori ini, kutub pertumbuhan menjelaskan bahwa pembangunan bukan merupakan satu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Intinya hampir sama ya semuanya, ada sebuah pusat. Nah, kemudian pemusatan wilayah pertumbuhan ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada wilayah khusus, kemudian ada prinsip homogenitas, dan konsep hubungan ruang atau wilayah fungsional gitu. Jadi ada banyak fase-fasenya. Ini biasanya lebih mengarah ke industri, arah-arah industri gitu. Jadi ada fase pra-industri, kemudian industri awal, industri transisi, kemudian yang terakhir ada integrasi spasial gitu.